Halo Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pencinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang Dudai Cerita. Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul 47 Ronin yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sekelompok pasukan samurai yang bertekad untuk membalaskan dendam guru mereka, Lord Asano, yang telah difitnah dan dipaksa untuk melakukan bunuh diri di depan seorang shogun yang kejam. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, 47 Ronin. Di sebuah provinsi bernama Ako, hiduplah seorang bocah bernama Kai, yang entah dari mana dia berasal dan bagaimana dia bisa sampai di Ako. Kebanyakan orang percaya bahwa dia dibesarkan oleh iblis hutan yang mengajar seni bela bunuh diri dan sangat mematikan. Tetapi penguasa provinsi Ako yang bernama Asano melarangnya. Tapi untungnya Kai diselamatkan oleh Asano. Disinilah pertama kalinya Kai bertemu dengan putri Asano bernama Mika. Singkat cerita, saat Kai tumbuh dewasa, Kai melakukan perburuan monster bersama pasukan samurai Ako. Seorang samurai bernama Yasuno tak bisa berkutik melarikan diri dari si monster. Namun untunglah Kai datang untuk memberikan pertolongan dan mengalahkan si monster. Bukannya berterima kasih, Yasuno malah melontarkan kalimat tidak pantas kepada Kai. Dia pun mendapat pujian atas terbunuhnya si monster. Tetapi sebenarnya Oishi sudah mengetahui bahwa yang membunuh monster itu adalah Kai. Setelah perburuan itu, Kai dihampiri seekor rubah putih yang tiba-tiba muncul. Kai pun merasakan sesuatu yang aneh. Asano kembali dengan selamat. Ternyata perburuan yang dilakukan merupakan persiapan untuk sebuah turnamen di provinsi Ako dan akan dihadiri oleh beberapa tamu penting. Scene berpindah ke provinsi Nagato yang dipimpin oleh penguasa bernama Kira. Provinsi Nagato sendiri adalah saingan provinsi Ako. Rubah putih yang Kai lihat tadi ternyata seorang penyihir bernama Mizuki. Tampaknya mereka ini memiliki rencana jahat terhadap Asano dan provinsi Ako. Di sisi lain, Mika datang menghampiri Kai. Setelah perbincangan yang cukup singkat, pertemuan itu harus diakhiri dengan kurang menyenangkan. Kai merasa bahwa hubungan itu tidak akan bisa dilanjut. Tapi sebenarnya mereka saling mencintai satu sama lain. Di suatu malam sampailah penguasa dari semua provinsi di Jepang. Ruler of Ako, thanks you for your
Saat acara sambutan sedang berlangsung, Kai melihat seorang wanita yang mempunyai mata yang sama dengan rubah putih yang ia temukan sebelumnya. Kemudian dia pun melaporkannya kepada Oishi, karena yakin wanita itu adalah penyihir. Tetapi Oishi tidak percaya dan berpikir bahwa Kai hanya terbuai dengan wanita itu saja. Hari pelaksanaan turnamen pun tiba. Turnamen yang diselenggarakan kali ini adalah pertarungan samurai antara Provinsi Ako dan Nagato. Berlanjut ke acara hiburan yang sedang berlangsung. Terlihat Yasuno sedang bersiap-siap karena dia adalah samurai yang terpilih untuk bertarung. Lalu Yasuno didatangi oleh Mizuki yang berwujud rubah. Waktu pertarungan telah tiba. Perwakilan Nagato sudah masuk ke arena. Namun Yasuno masih belum muncul juga. Dan ternyata Yasuno sudah tersihir oleh Mizuki. Tentunya ini adalah berita buruk untuk Provinsi Ako. Kalau pihak mereka tidak segera mengirimkan samurai, maka Provinsi Ako akan menanggung malu. Akhirnya Kayla yang turun menggantikan Yasuno. Kai menggunakan Zira dan Kabuto yang menutupi seluruh tubuhnya sehingga orang-orang tetap menganggapnya sebagai Yasuno. Kai harus berhadapan dengan seorang samurai bertubuh raksasa. Saat pertarungan berlangsung, Kabuto yang dipakai Kai terlepas, sehingga identitasnya diketahui oleh banyak orang. Tentu saja ini adalah hal buruk, karena Kai bukanlah seorang samurai. Sementara turnamen ini hanya boleh diikuti oleh seorang samurai. Shogun sangat marah. Ia pun turun ke arena dan memberikan hukuman mati kepada Kai. Nika sampai bersujud memohon agar Kai tidak dihukum mati. Walaupun Shogun mengabulkan permohonan itu dan menggantinya dengan hukuman pukulan saja. Tetapi ini tetap membuat nama Provinsi Ako terutama Asano tercoreng. Mizuki dan Kira memanfaatkan momen ini untuk melancarkan kejahatannya. Asano pun terkena sihir Mizuki. Di alam bawah sadarnya dia berusaha menyelamatkan Mika yang sedang diperkosa oleh Kira. Namun kenyataannya, Asano sedang berusaha membunuh Kira yang sedang tertidur. Mika. Atas kejadian itu Shogun memberikan hukuman mati kepada Asano dengan cara harakiri. Dia merasa Asano telah terpengaruh oleh sihir. Dia juga siap dihukum karena kesalahannya tersebut, demi membersihkan nama baik Ako serta semua pengikutnya. Hingga tiba waktu pelaksanaan harakiri Asano dimulai. Dan pada hari itu juga Asano akan menyusul istrinya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Oishi yang sudah sangat setia pada Asano dan para pengikutnya bertekad untuk balas dendam. Tetapi mereka menunda balas dendamnya karena sudah pasti mereka akan kalah. Dan bisa mengakibatkan warga Ako ikut menjadi korban.
Kemudian Shogun memberikan beberapa keputusan kepada samurai Ako. Kalau kini mereka menjadi Ronin dan dilarang untuk membalaskan dendam atas kematian Asano. Para Ronin akan diasingkan dan tetap menginginkan mereka diburu dan dihukum mati. Kemudian Oishi dilemparkan ke dalam lubang, karena Kira menganggap Oishi sebagai ancaman terbesarnya. Beberapa bulan kemudian Oishi dibebaskan dan dibuang ke sebuah desa. Di sana dia bertemu dengan Chikara yang ternyata anaknya. Lalu Oishi mendapatkan informasi bahwa para Ronin sudah meninggalkan Ako. Dan diketahui Kai sudah dijual untuk dijadikan budak di Pulau Belanda. Oishi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia akan membalaskan dendam atas kematian tuannya itu. Oishi pun memikirkan cara dan memutuskan Chikara untuk pergi mengumpulkan para Ronin Ako. Oishi pun pergi sendiri ke Pulau Belanda. What's your business here? Sesampainya di sana, Oishi melihat Kai bertarung dengan siluman. Tampak Kai sudah banyak tekanan beberapa bulan terakhir, sehingga membuatnya hilang kendali. Bahkan Oishi pun sempat menjadi sasaran Kai. Tapi untungnya Oishi bisa menyadarkan Kai. Oishi memberitahu Kai bahwa Mika dan Provinsi Ako sedang membutuhkan pertolongannya. Setelah Kai sadar, mereka langsung berusaha kabur dari tempat itu. Di perjalanan, Kai emosi saat teringat masa lalunya yang sering diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan dulu Oishi pun tidak mempercayai ucapan Kai sebelumnya. Namun di sini Oishi mengakui kesalahannya dan memohon bantuan dari Kai. Sampai akhirnya Kai mau memberikan bantuan. Sebagai bentuk balas budi atas kebaikan Asano yang dulu pernah menolongnya sewaktu kecil. Kira mendapatkan kabar bahwa Kai berhasil kabur dari Pulau Belanda. Kira pun yakin bahwa itu adalah Oishi. Dia pun langsung memerintah Mizuki untuk mencari dan membunuhnya. Tiba di sebuah tempat, Oishi akan menyusun rencana bersama Ronin yang lain. Now, the time has come as criminals for defying the Shogun's orders until justice is done. Sending Kira to hell! Serangan akan dilancarkan saat Kira sedang berdoa di sebuah kuil. Setelah Oishi menyusun dan membagi tugas kepada beberapa samurai, Oishi pun akan pergi dan memimpin sisanya untuk mencari pedang di Watsu. Tapi sesampainya di sana, desa itu mendapat serangan dari prajurit Kira. Mereka pun langsung menyamar menjadi petani yang akan membeli peralatan di desa itu. Saat para prajurit lengah, Kai langsung melancarkan serangan dan mengambil persenjataan milik prajurit. Di sisi lain, Isoga yang diutus Oishi untuk mendapatkan informasi sudah sampai di sebuah tempat. Tetapi dia malah bertemu dengan Mizuki yang menyamar sebagai wanita penghibur. Dan lagi-lagi hal buruk akan menimpa Ronin ini. Oishi merasa persenjataan yang dimiliki masih kurang. Kai menyarankan Oishi untuk mengambil pedang di lautan hutan iblis. Tempat di mana Kai ditemukan. Awalnya Oishi sempat ragu, tapi Kai berusaha meyakinkan Oishi. Karena tidak ada pilihan lain, Oishi memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di hutan iblis, beberapa roh terlihat berkeliaran. Di sini Kai memberitahu kepada Oishi bahwa tekad mereka akan diuji.
Kai juga menyuruhnya untuk tidak menarik pedang apapun yang terjadi. Sesampainya di dalam, Kai meminta kepada iblis untuk memberinya persenjataan. We are in need of swords. Then take it. Was it worth Di sini si iblis sedang berusaha menggoyahkan tekad Kai. but none? Sedangkan Oishi berada di sebuah tempat di mana banyak iblis yang sedang bersujud. Sir. Para Ronin yang dilarang masuk tiba-tiba berdatangan karena khawatir terhadap Oishi dan Kai. Para iblis yang terusik pun mulai memperlihatkan keanehan. Panik, Yasuno pun langsung menarik pedangnya untuk berjaga-jaga. Seketika para iblis langsung melakukan serangan dengan membabi buta. Beberapa Ronin pun dibantai oleh si iblis. Dan Oishi terus-menerus mendapatkan bisikan untuk menarik pedangnya. Tetapi dia masih berpegang teguh pada pesan dari Kai. Sementara Kai, dia mendapat tantangan untuk mengambil pedang di hadapannya. Jika ingin permintaannya dikabulkan. Kai pun bisa mengambil pedang itu terlebih dahulu. Kai langsung menodongkan pedang tadi ke leher si iblis, menandakan bahwa itu hanyalah ilusi semata. Akhirnya mereka mendapatkan pedang yang diinginkan. Ternyata pedang yang mereka dapatkan bukan pedang biasa, selagi digunakan oleh orang yang tepat. Sepulangnya dari hutan iblis, Oishi mendapatkan info dari Isogai bahwa Kira akan berangkat ke kuil pada malam ini. Gather the men. Oishi pun langsung mengerahkan para Ronin untuk melakukan penyerangan. Setelah sampai para Ronin mengendap-endap untuk menyerang Kira, tiba-tiba Isogai muntah disusul dengan serangan sihir api dari Mizuki. Para Ronin malah diserang habis-habisan. Ternyata Kira sudah mengetahui rencana penyerangan itu, sehingga Mizuki menjebak para Ronin untuk dilenyapkan. Pedang milik Oishi yang tergeletak dibawa oleh Mizuki dan memberikannya kepada Kira. Sebagai bukti bahwa dia telah menunaikan tugasnya, yaitu melenyapkan para Ronin. Namun ternyata Oishi dan beberapa Ronin lain masih tetap hidup. Oishi merasa putus asa, tapi Kai datang untuk membangkitkan kembali tekadnya. Suatu hari Kai melihat sebuah rombongan dari kejauhan. Ternyata mereka adalah rombongan yang dulu pernah mengisi pertunjukan di Ako, dan kini akan mengisi pertunjukan di acara pernikahan Kira. Tak mau kehilangan kesempatan, Oishi merencanakan sesuatu berkaitan dengan penyerangan terhadap Kira. Tetapi sebelum itu para Ronin berkumpul untuk menandatangani sebuah kertas menggunakan darah mereka. Sebagai bukti bahwa mereka sudah siap menerima semua konsekuensi dalam peperangan termasuk mati di medan perang nanti. Terhitung ada 47 Ronin yang akan ikut serta dalam penyerangan tersebut. 47. Oishi serta beberapa Ronin menyamar sebagai pengisi acara untuk dapat masuk ke Nagato. Kemudian mereka mulai melakukan pertunjukan. We are proud to present to you our performance and Sementara Ronin yang lain memanjat tebing dan dimulailah penyerangan oleh Ronin secara diam-diam. Namun sayang, ketika Oishi mempunyai kesempatan untuk membunuh Kira, malah terpana oleh seorang penjaga yang menyadari aksinya. Setelah itu, Kira dan Mika dilindungi oleh para prajurit menuju tempat yang aman. Peperangan hebat di antara 47 Ronin melawan sekitar 1000 pasukan Nagato. Lalu Mika berhasil meloloskan diri dari Kira dengan dibantu oleh Kai dan Oishi. Setelah itu Kai menyusul Mika,
Lalu Mizuki datang untuk bertarung dengan Kai. Sedangkan Oishi mengincar Kira untuk membalaskan dendam Asano. Singkat cerita, Mizuki dan Kira dapat dikalahkan. Peperangan pun dimenangkan oleh Ronin Ako. Setelah kemenangannya itu, kini mereka harus siap menerima hukuman dari Shogun. Karena sebelumnya para Ronin dilarang keras untuk membalaskan dendam atas kematian Asano. Disinilah Oishi memohon agar para Ronin bisa mati dengan terhormat sebagai seorang samurai. Shogun pun merasa bahwa para Ronin telah menjalankan tradisi Bushido, sehingga permintaan itu dikabulkan. Sebelum kematiannya, Kai sempat berpesan kepada Mika, wanita yang sangat Kai cintai. Tibalah hari di mana Oishi dan Ronin yang lain akan mengakhiri hidup mereka. Lagi-lagi Shogun memberikan keputusan yang tak terduga. Chikara, anak laki-laki Oishi, diberikan kesempatan untuk tetap menjalani hidupnya agar bisa meneruskan garis keturunan dan mengabdi kepada Ako. Sementara untuk 47 Ronin yang meninggal akan dimakamkan di samping makam Asano. Tamat. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.